Simoregam ini itu akronomi dari kearifan lokal. Ya. Ada sistem informasi pengendalian dalam kepanjangan dari Simoregam secara sistematis. Ada juga kearifan lokal. Simoregam itu ada punya makna. Simore berarti gembira atau bahagia, gam itu kampung atau desa. Jadi hadirnya Simoregam seharusnya kampung itu bahagia. Ya. Apalagi dengan adanya tambang di lingkar situ, ya harusnya kampung lagi. Kampung lebih. Jadi ini aplikasi ini untuk menjawab bahwa keresahan kenapa miskin karena tidak ada transparansi. Yang ada sistem ini sekarang apabila perusahaan menyalurkan PPM, semua bisa memantau sehingga benar-benar apa yang diberikan oleh perusahaan itu semua masyarakat bisa merasakan. Jangan cuma 1-2 orang yang merasakan. Kalau selama ini kan 1-2 orang sebenarnya diberikan. Tetapi tidak ada transparansi. Ada oknum-oknum ya itu sehingga masyarakat pada keseluruhan itu tidak merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang Bacarita Malut Pos bersama saya Fahrul Marsauli, pimpinan redaksi Malut Pos. Kali ini di ruang Bacarita Malut Pos kami kedatangan tamu istimewa, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pak Suryanto Andili. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini mungkin Pak Kadis selain Kepala Dinas juga sementara mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional ya Pak Kadis. Nah, jadi mungkin kita bisa ngobrol sedikit lah terkait dengan pelatihan itu. Saat ini kan pemerintah menginginkan menuntut ada reformasi birokrasi. Nah, salah satu juga melalui medium-medium seperti ini. Yang paling getol saat ini soal bagaimana setiap pelatihan-pelatihan itu kan ada proyek-proyek perubahan yang diusung lah oleh masing-masing reformer. Kalau Pak Kadis sendiri dalam pelatihan itu mengusung proyek perubahan apa yang Pak Kadis dorong? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pertanyaan Pak Fahrul bahwa inovasi kepemimpinan yang saya gagas melalui PKN 2 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2003 yang saya mengangkat judul yang kita namakan dengan Simoregam. Simoregam itu kepanjangan dari Sistem Informasi Pengendalian dan Pemantauan Program Pengembangan Pemberdayaan dan Masyarakat pada Usaha Pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Jadi Simoregam itu bentuknya bagaimana Pak Kadis bentuknya Simoregam itu? Jadi Simoregam itu sebuah aplikasi. Aplikasi yang akan memantau dan mengendalikan sejauh mana program pengembangan pemberdayaan itu sudah dilaksanakan oleh perusahaan pemegang IUP dan IUPK kepada masyarakat lingkar tambang pada ring 1 di pertambangan di 3 kabupaten kota. Manfaat dari keberadaan aplikasi itu sendiri sejauh mana? Jadi manfaat ini ada 4 hal yang menjadi manfaat bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan perusahaan serta masyarakat lingkar tambang. Jadi pemerintah provinsi bisa memantau, begitu juga dengan pemerintah kabupaten, apa yang telah dilaksanakan oleh perusahaan pemegang IUP dan IUPK atas penyaluran PPM kepada masyarakat lingkar tambang. Jadi nanti kalau misalnya aplikasi itu ada, siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang bisa mengakses aplikasi itu? Apakah memang dia terbatas saja atau masyarakat luas bisa ikut mengakses atau bagaimana? Jadi aplikasi Simoregam ini pada dasarnya adalah sebagai alat untuk pengontrol penyaluran. Jadi ada 4 user yang akan diberikan kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas SDM, pemerintah kabupaten, dalam hal ini forum pemangku kepentingan yang diketuai oleh bupati beserta jajaran yang terlibat pada 8 aspek.
juga begitu juga dengan perusahaan sebagai penyalur PPM kepada masyarakat dan kepala desa atau sekretaris desa yang akan memegang user, sehingga bisa memantau. Masyarakat secara luas bisa memantau melalui forum pemangku kepentingan tadi. Jadi kalau misalnya ada, katakanlah ada keluhan lah begitu dari masyarakat terkait PPM dari perusahaan tambang, bisa misalnya ada sistem pelaporan gitu, jadi pelaporannya ke forum itu, kemudian nanti forum itu yang mengontrol melalui aplikasi atau sistemnya. Jadi aplikasi ini sebagai media, sehingga ketika dalam penyaluran pemantauan kita bisa lihat dari sistem pengendalian itu lewat evaluasi setiap 3 bulan oleh forum pemangku kepentingan, perusahaan, masyarakat tingkat tambang, dan provinsi. Sehingga dalam 3 bulan itu faktor kontrol sejauh mana PPM disalurkan, dan juga tidak tumpang tindih program yang akan masyarakat desa terima. Jangan satu bidang saja difokuskan oleh beberapa program. Contoh, memberikan beras, dari PPM kasih beras, dari masyarakat, dari pemerintah kasih beras, sehingga dia tumpang tindih. Itu juga ada manfaat ganda daripada aplikasi ini. Jadi bisa ikut mengontrol juga. Ya, mengontrol ya. Di Maluku Utara kan kita kenal juga wilayah tambangnya kan banyak, hampir semua kabupaten ada. Kira-kira apakah semua dalam proyek perubahan yang diusung ini, apakah semua wilayah nanti diterapkan aplikasi ini atau? Ya, jadi dalam proyek perubahan ini kan ada 3 tahapan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek itu kita melahirkan 2 produk, yaitu SK Gubernur nomor 476.1 2023 tentang forum pemangku kepentingan pada 3 kabupaten, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Selatan. Jadi dari 3 kabupaten ini di jangka menengah dan sistem aplikasi Simoregam. Nah, nanti di jangka menengah nanti ada 6 kabupaten yang akan kita laksanakan Simoregam. Karena kita ketahui bahwa di Maluku Utara itu pertambangan itu terbesar kedua di Indonesia. Kita ketahui, jadi dari 3 kabupaten untuk jangka pendek kita ambil 1 sampel aja. Contoh di Kabupaten Halmahera Tengah, Wedabai dan masyarakat tingkat tambang di Wedabai. Di Halmahera Timur, PT Aneka Tambang dengan masyarakat tingkat tambang di Ring 1 PT Aneka Tambang. Yang ketiga di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu pada PT Wanatiara dan masyarakat tingkat tambang Ring 1 pada PT Wanatiara. Dan di tahun 2024 jangka menengah akan kita laksanakan di 6 kabupaten, di mana 6 kabupaten dari 10 kabupaten, 6 kabupaten ini yang berada pada pertambangan. Begitu juga pasir besi, biji besi, emas, dan nikel. Dan di tahapan yang terakhir di jangka panjang, yaitu akan melahirkan perda terkait dengan PPM. Karena kita ketahui perda untuk PPM di Maluku Utara belum terbentuk. Sedangkan blueprint tentang PPM sudah ada, tinggal regulasinya kita buat. Dengan inovasi ini, kemarin itu belum ada regulasi. Regulasi. Ya, saya mengantarkan regulasi itu pada jangka panjang, sehingga nanti akan lahirkan perda untuk PPM. Berarti jangka pendeknya tadi berapa bulan? Jangka pendek itu 6 bulan. Jangka pendeknya 6 bulan. Ya. Kemudian jangka menengah? Jangka menengah 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, jangka panjang itu 1 tahun sampai 2 tahun. Berarti ada pasca pelatihan ini ada ya tindak lanjut itu dengan jangka menengah dan jangka panjang. Ya, memang kan kalau kita mau lihat kadang masyarakat tingkat tambang masih banyak lah yang mengeluhkan soal kontribusi tambang ke daerah lingkar tambang, mungkin juga karena belum ada pengontrolan baik. Mungkin dengan ada aplikasi ini mungkin lebih. Tapi Pak, nanti siapa saja yang terlibat di situ, yang mengendalikan aplikasi itu? Apakah nanti bagaimana kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat, bagaimana caranya nanti mau mengadukan atau bagaimana di sistem nanti itu? Jadi sebelum saya sampai ke situ, tadi saya sedikit menangkap terkait dengan pertanyaan yang tadi bahwa masyarakat tingkat tambang dengan adanya tambang begini. Jadi saya ketahui bahwa inovasi yang saya angkat ini awal mulanya itu kita ketahui bahwa Maluku Utara itu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia dan di dunia. Dan kita juga Provinsi Maluku Utara itu terbahagia
ke-1 di Indonesia. Nah, kita punya pendapatan PNBP, negara bukan pajak itu sektor pertambangan khususnya mineral logam itu juga sampai pada triwulan 2 di 2023 itu sudah tembus hampir 3 triliun. Nah, dari dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Nah, jadi inovasi ini juga lahir karena itu bagaimana transparansi perusahaan kepada masyarakat tingkat tambang yang diawasi oleh sistem Simoregam ini dan forum pemangku kepentingan. Jadi tadi ada pertanyaan terkait dengan siapa saja yang bisa mengontrol itu, karena di dalam forum kepentingan itu ada para pejabat, juga ada stakeholder, ada juga masyarakat, ada juga perusahaan. Jadi semua bisa mengakses, tetapi usernya satu, tapi kalau membuka bisa oleh semua, tapi tidak bisa mengakses. Nah, gitu. Tapi kalau informasi bisa dilihat oleh semua. Oh, jadi semua orang bisa melihat. Bukan Simoregam bisa lihat, tapi untuk mengaksesnya tidak bisa. Tapi datanya bisa dilihat, sehingga ini bisa terawasi. Jadi misalnya tahun ini perusahaan A programnya apa-apa bisa dilihat. Bisa dilihat. Realisasinya apa-apa bisa dilihat. Berapa banyak realisasi itu bisa lihat, tapi tidak bisa mengakses. Untuk mengotak-atik tidak bisa. Hanya itu hanya orang yang pemegang user. Yaitu pemerintah provinsi, forum kepentingan di kabupaten, perusahaan, dan masyarakat tingkat tambang, yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Berarti dengan begitu lebih transparan dalam. Ya, jadi Simoregam ini itu akronomi dari kearifan lokal. Ada sistem informasi pengendalian dalam kepanjangan dari Simoregam secara sistematis. Ada juga kearifan lokal. Simoregam itu ada punya makna. Simore berarti gembira atau bahagia. Gam itu kampung atau desa. Jadi harinya Simoregam seharusnya kampung itu bahagia. Apalagi dengan adanya tambang di lingkar situ, ya harusnya kampung lebih. Kampung lebih bahagia. Jadi ini aplikasi ini untuk menjawab bahwa keresahan kenapa miskin karena tidak ada transparansi. Yang ada sistem ini sekarang apabila perusahaan menyalurkan PPM, semua bisa memantau sehingga benar-benar apa yang diberikan oleh perusahaan itu semua masyarakat bisa merasakan. Jangan cuma 1-2 orang yang merasakan. Kalau selama ini kan 1-2 orang sebenarnya diberikan, tetapi tidak ada transparansi. Ada oknum-oknum itu sehingga masyarakat pada keseluruhan itu tidak merasakan. Begitu. Contohnya ada berikan kepada desa ini 1-2 orang yang menikmati. Kalau dengan adanya sistem ini, berarti bisa terpantau, bisa dipanggil. Kemarin itu sudah diberikan bantuan, siapa-siapa penerima, bisa sehingga keresahan atau masyarakat di lingkar tambang bisa sejahtera melalui sistem informasi ini karena transparansi itu. Saya kira selama ini perusahaan memberikan, tetapi tidak ada transparansi. Selain itu juga kan misalnya sama yang Pak Kadis sampaikan tadi, jangan sampai terjadi tumpang tindih. Jadi memang sistem ini juga sebagai alat pengontrol. Selain dari bantuan dari PPM dari perusahaan kepada masyarakat, juga ada evaluasi seberapa banyak kegiatan atau program yang nanti jangan ada tumpang tindih. Nah, sehingga kemarin waktu kita sosialisasi di 3 kabupaten kota, 3 bupati sangat mendukung. Begitu juga dengan aparat perusahaan dan masyarakat tingkat tambang sangat mendukung, dan selama ini mereka baru tahu bahwa ada PPM. Nah, maksudnya dengan hadirnya ini mudah-mudahan masyarakat Maluku Utara sejahtera sebagaimana dengan sistem informasi yang kita namakan Simoregam. Selain jadi kepanjangan sistem informasi, Simoregam itu adalah kampung bahagia. Jadi nanti kalau misalnya aplikasinya ada lah, kira-kira bagaimana itu orang download atau orang? Tinggal masuk aja. Simoregam langsung masuk. Jadi ketika aja di Google itu Simoregam, sistemnya langsung terbuka. Langsung kita bisa mengakses. Tapi untuk mengotak-atik tidak bisa karena user itu diberikan hanya pada 4 orang. Tapi setidaknya kan lebih transparansi. Jadi itu juga membantu kepada pemerintah provinsi, kabupaten, sehingga tidak ada isu miring kepada pemerintah kenapa tidak melihat masyarakat ini sampai dengan adanya itu sistem itu bisa semua bisa kasih dan semua bisa akan memberikan masukan kepada ini sehingga aplikasi ini lebih untuk bagaimana transparansi sehingga masyarakat ini kita sejahtera. Memang diterima tapi hanya beberapa orang saja yang terima sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Sehingga kepala desa jangan mati di kepala desa, bisa berlanjut kepada masyarakat gitu. Berarti kelanjutannya Pak Kadis
kan misalnya kalau untuk saat ini satu kabupaten masih satu perusahaan yang lingkar tambang, berarti akan datang misalnya kalau di Halsel, di Haltum itu ternyata perusahaan banyak tuh. Apakah nanti semua masuk ke situ? Ya, jadi ini PPM ini wajib bagi perusahaan pemegang IUP dan IUPK. Nah, jadi otomatis setelah di tahapan menengah itu semua perusahaan harus melaksanakan sistem ini, sehingga yang kita harapkan masyarakat itu sejahtera dengan adanya tambang. Dengan aplikasi ini bisa membantu transparansi ini sehingga memang penyalurannya betul-betul sampai pada orang yang berhak. Dan apalagi kalau misalnya ke depan kalau sudah ada payung hukum Perda, otomatis perusahaan lebih bisa bergerak lah. Artinya wajib lah semua. Harus wajib. Dan memang Simorgam ini wajib karena juga kemarin juga saya sudah sampaikan di Kementerian SDM. Saya sudah menyampaikan kepada Sekjen. Memang waktu itu ke malam itu Pak Menteri juga sibuk, jadi saya ketemu dengan Pak Sekjen. Saya sudah menyampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi pilot project untuk seluruh provinsi di Republik ini menggunakan aplikasi yang saya buat ini. Jadi ini secara Indonesia ini yang baru pertama yang saya laksanakan. Sehingga transparansi memang ini agak ekstrim, tetapi kita harus laksanakan karena tujuan dari investasi di Maluku Utara atau di Indonesia, masyarakat harus sejahtera. Mungkin hal lain mau disampaikan. Jadi selain dari sistem ini, kita ketahui bahwa di Maluku Utara ini kita juga punya ada 100 IUP OP, yaitu mineral logam. Tapi yang masih baru beroperasi 27 IUP. Nah, mudah-mudahan IUP yang aktif sebanyak 100 ini mudah-mudahan bisa beroperasi. Kalau beroperasi dengan adanya sistem ini, saya yakin dan percaya bahwa Maluku Utara pasti akan sejahtera. Ya, cukup luar biasa Pak Kadis. Kalaupun misalnya ini dia apalagi dalam jangka panjangnya dia mampu terrealisasi, apalagi kalau sudah ada payung hukumnya yang memayungi itu, otomatis mau tidak mau perusahaan wajib, artinya kontribusinya kepada masyarakat lingkar tambang akan lebih terlihat. Memang kalau secara nasional sudah ada regulasi. Regulasi. Cuma kita daerah juga harus buat perda untuk memperkuat program yang akan kita laksanakan. Setelah perda kita akan lahirkan pergub, sehingga teknis pelaksanaannya ada di peraturan gubernur. Pak Kadis, terima kasih atas terima kasih Pak Farul kehadirannya di podcast Malthus Bercerita. Demikian, kita jumpa lagi di podcast Malthus Bercerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.